Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, betapa Engkau baik. Kami haus dan lapar akan firman-Mu, puaskan kami Tuhan. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih dalam melalui kebenaran firman-Mu. Tolong urapi kami Tuhan, sehingga tidak hanya mendengar, tapi kami juga melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan beri judul renungan yang akan kita dengar dengan judul Garam dan Terang. Yang pertama tentang garam. Saya percaya setiap kita di dapurnya pasti ada garam, pasti itu ya. Bahkan garam ini luar biasa, tidak hanya di dapur, tapi juga bukan hanya di dapur rumah tangga, tapi garam ini ada di mana-mana. Artinya di gubuk yang reot pun, di warung-warung yang sederhana pun selalu ada garam. Bahkan sampai ke istana yang megah, di dapur istana yang begitu megah juga ada garam. Nah, yang uniknya adalah garam ini tidak pernah dipuji. Kalau masakannya enak, tidak pernah dipuji. Wah, ini gara-gara garamnya. Contoh, misalnya begitu makan soto, wih, sotonya enak, sedap. Tidak pernah dipuji. Wah, ini garamnya sedap sekali, cocok sekali. Tidak pernah. Tapi kalau masakannya tidak enak, maka garam yang dimarahi. Makan rawon, hambar sekali rawon ini kurang garam ini. Wah, garamnya nggak terasa ini. Ya apa ini garamnya ini? Dan dimarahilah. Garam tidak salah ya, dimarahi. Tapi kalau begitu enak nggak dipuji. Saudara, garam meskipun sedikit tapi memiliki dampak yang sangat besar. Jemaat yang kasih Tuhan, semangkok soto tidak perlu diberi garam juga semangkok. Semangkok soto cukup diberi garam secukupnya, tidak perlu banyak porsi semangkok soto. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah garam dunia. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16 dengan judul peringkup Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita akan bahas tentang garam. Seperti tadi yang saya sebutkan, garam ini selalu ada di dapur ya, dan meskipun sedikit tapi membawa dampak yang besar. Inilah identitas kita. Kita ini adalah garam dunia. Harusnya di mana kita ditempatkan, kita dapat memuliakan Tuhan. Mungkin sedikit yang bisa kita lakukan, tapi dari sedikit itu bisa berdampak yang sangat besar. Garam dunia. Garam itu kita tahu bahwa memberi rasa lesat. Makanan bisa tambah lesat kalau diberi garam. Garam juga dapat mengawetkan sesuatu. Garam juga memberi rasa haus. Karena itu harusnya kita sebagai garam dunia yang pertama memberi rasa lesat. Kehidupan orang percaya harus dapat membumbui sekitarnya, bukan malah memualkan sekitarnya. Ya, sekali lagi saya ulang, sebagai garam dunia, kehidupan orang percaya harus dapat membumbui, membuat rasa lesat di sekitarnya, bukan malah memualkan. Makanya jangan sampai ada orang mengatakan, kalau ada si dia, ya, ini si dia ini orang Kristen gitu ya, aduh enak aku lihatnya enak kalau ada dia itu ya. Belum nanti kalau sudah ngomong, waduh judes dan sebagainya, akhirnya tidak menunjukkan identitasnya sebagai garam dunia. Harusnya kita bisa menjadi berkat di sekeliling kita. Garam juga bicara sekali lagi tentang mengawetkan sesuatu.
Kita tahu bahwa dunia makin busuk, banyak kejahatan, banyak dosa. Iman orang percaya harusnya dapat mencegah kebusukan rohani, apalagi dunia penuh dengan kebusukan dosa. Kalau tidak segera dicegah kebusukan dosa ini, maka yang ada hanya kematian. Garam itu memberi rasa haus juga. Bapak Ibu, kalau orang mengapung di lautan itu kan mengandung kadar garam yang sangat tinggi. Dia akan cepat mudah haus, ya, karena air laut itu mengandung kadar garam yang tinggi. Apakah kita haus akan firman Tuhan hari-hari ini? Apakah kita haus akan kehadiran Tuhan? Apakah kita haus untuk intim dengan Dia? Mari, identitas kita sebagai garam dunia harus kita tunjukkan. Nah, kita perhatikan kalimat Matius pasal 5 ayat 13. Dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalimat jika garam itu menjadi tawar, memang ada garam yang tawar? Saya ulang, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Pertanyaan saya, apakah ada garam itu tawar? Coba kalau Bapak Ibu ke supermarket, ya, lalu di situ ada garam, tentu kita tidak akan bertanya kepada kasirnya atau kepada orang yang jual garam, ini garamnya tawar atau asin? Wah, tidak mungkin kita tanya itu, ditertawakan. Selalu garam itu asin. Nah, tapi Alkitab, firman Tuhan tadi mengatakan jika garam itu menjadi tawar. Meskipun ada kalimat jika di depannya, tapi tetap ada kemungkinan garam itu menjadi tawar. Ini firman Tuhan. Benarkah ada garam yang menjadi tawar? Nah, ini kita harus mengerti konteks Yahudi waktu itu. Jadi, konteks Yahudi waktu itu mereka mengambil garam itu dari laut mati. Garam dari laut mati itu tidak murni 100% adalah garam. Tidak murni 100% adalah sodium klorida. Karena tercampur dengan berbagai mineral atau zat lain yang ada di laut mati. Sehingga mereka mengambil dalam bentuk bongkahan, ya, semacam itulah. Lalu dimasukkan, dilarutkan ke dalam air atau ke dalam masakan gitu ya, dilarutkan. Biasanya sih air dulu. Bagian yang mengandung garam, tadi yang campuran tadi ya, sodium klorida itu bagian yang mengandung garam, seringkali larut terlebih dahulu sehingga hanya tersisa zat atau mineral lainnya. Jika ini yang terjadi, maka semua sisa mineral itu mengapung ke atas, yang garamnya larut ke bawah. Nah, inilah yang disebut garam itu menjadi tawar, yaitu yang zat-zat mineral yang tidak berguna ini, yang tidak murni. Sehingga itu yang tidak larut, yang terapung itu yang diambil dan dibuang di tengah jalan dan diinjak-injak orang. Seperti yang tadi firman Tuhan mengatakan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah garam dunia. Keberadaan kita berguna atau tidak? Apakah keberadaan kita berguna di keluarga, berguna di gereja, berguna di tempat kerja, berguna dalam masyarakat, berguna bagi bangsa ini atau tidak? Kalau tidak, waduh, kita mempermalukan nama Tuhan, diinjak-injak orang. Sudah jelas firman Tuhan tadi mengatakan kamu adalah garam dunia. Mari kita lihat satu ya, di dalam Lukas pasal 14. Di ayat ini, Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Dikatakan demikian, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, saya mau garis bawahi kata kalimat ini. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Jadi garam yang tawar tadi tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Nah, kata pupuk, kita tahu ya, di Indonesia ini kan banyak pupuk ya, pupuk untuk tanaman itu. Kalau saya perhatikan di dalam Alkitab New King James Version, dikatakan demikian, saudaraku ya.
Lukas pasal 14 ayat 35. It is neither fit for the land nor for the dunghill, but men throw it out. He who has ears to hear, let him hear. Kata pupuk di dalam New King James Version dikatakan dunghill. Apa itu dunghill? Dunghill itu adalah pupuk yang dari kotoran binatang. Kita mengenalnya pupuk kompos. Jadi dari kotoran sapi itu dijadiin pupuk. Ya. Jadi dengan kata lain begini ya, ayat yang Lukas 14:35 kan dikatakan tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kalau saya terjemahkan begini, tidak ada gunanya baik untuk ladang maupun untuk ditaruh di tumpukan kotoran binatang. Singkatnya begini. Maksudnya bagaimana, Pak? Singkatnya begini. Garam yang tawar itu sangat rendah kualitasnya dibanding dengan kotoran binatang, yaitu kotoran sapi. Kenapa? Kotoran sapi saja masih bisa dipakai untuk pupuk. Ya, kotoran sapi saja masih bisa dipakai untuk pupuk. Lah garam itu loh, tawar, nggak bisa dipakai untuk apa-apa sudah. Berarti masih bagus kotoran sapi daripada garam yang tawar. Maka itu kehidupan Kristen yang tidak berfungsi sebagai garam dunia, maka saya harus bicara lebih rendah dari kotoran binatang. Karena kotoran binatang masih bisa dipakai, masih ada gunanya. Karena itu mari kita harus memastikan bahwa kehidupan kita ini adalah garam dunia, menjadi contoh memuliakan Tuhan. Saya ingat dulu waktu saya sekolah Alkitab, jadi ini di Asrama Putra itu ada pembagian tugas. Ada 3 orang bagian tugas membersihkan kebersihan, ya, ngangkuti sampah di Asrama Putra, Asrama Putri, di mesnya dosen dan sebagainya. Ada juga kelompok putra yang membersihkan kamar mandi, kelompok putra yang memotong rumput di lapangan, kelompok putra yang memasak nasi di dapur dan sebagainya. Saya pernah kebagian memasak nasi. Jadi kami bertiga masak nasi untuk kira-kira ya 200 mahasiswa. Bayangkan 200 mahasiswa masak nasinya tidak pakai rice cooker. Jadi kita harus bangun kira-kira jam 2 pagi atau setengah 3 subuh begitu ya. Maka kita berjuang di dapur, yaitu masak nasi secara manual, secara tradisional. Kami naik kursi gitu ya, kursi agak tinggi. Lalu kami mengaduk apa ini? Orang Jawa bilang dandang gitu ya. Yang tinggi sekali. Tinggi, ya tentu saja berasnya sebelumnya dicuci dulu. Setelah berasnya dicuci, lalu itu beras direbus. Seingat saya begitu ya, direbus. Dan untuk rebusnya nggak boleh sampai lembut. Kalau sampai lembut ya bisa-bisa jadi bubur, nggak boleh. Maka diaduk. Lah, waktu ngaduk ini, waduh, panas sekali. Karena kami ngaduknya kan harus dari atas begini. Kan nggak mungkin dandangnya di sini kita ngaduknya begini. Jadi kita naik kursi tadi, terus kita aduk gini. Wah, bergantian kita bertiga. Bayangkan untuk 200 mahasiswa. Wah, baru aduk gini. Karena kalau udah diaduk bawahnya bisa gosong. Maka diaduk dari airnya penuh sampai airnya agak sudah terkuras, sudah agak habis. Aduk terus. Nah, kita bergantian. Nah, untuk melihatnya itu kan panas ya di dapur itu ya. Maka ya tidak jarang garam alami dari tubuh ini menetes-neteslah di panci itu, di dandang itu tadi ya. Wah, gitu ya. Lalu setelah sudah berasnya sudah agak lembut gitu, maka kalau tidak salah itu dikukus gitu ya, sampai nanti istilahnya menanak nasi, sampai nasinya matang. Beberapa teman setelah mencicipi nasi itu dia bilang, kok nasinya agak asin ya? Terus saya bilang gini, oh asin dari mana? Wong enggak ditaburi garam kok. Mereka enggak tahu ya bahwa ada garam alami yang menetes-netes di panci itu, di dandang tadi itu saudara ya. Jadi panas gitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan,
garam itu harus memberi rasa. Kalau garam tawar, waduh, dibuang, diinjak orang. Tidak heran ada orang-orang dunia mengatakan Kristen kok begitu, Kristen kok memalukan. Selalu kita ini disorot orang. Orang Kristen itu luar biasa loh, ya. Sedikit salah langsung diviralkan ya. Ya itu tadi. Kenapa? Karena memang garam itu kalau ada masakan tidak enak yang disalahkan apa? Garam. Tapi kalau masaknya enak, garam tidak pernah dipuji. Nah, tadi kita lihat satu lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kata-kata di dalam Matius pasal 5 ayat 13 tadi, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kata-kata jika garam itu menjadi tawar. Istilah tawar itu dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunaninya morante. Secara hurufiah berarti menjadi bodoh. Ya, morante itu menjadi bodoh. Karena kata dasar moraino ini memang mengandung arti menunjukkan dirinya bodoh. Coba kita bandingkan di dalam Roma pasal 1 ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Moraino. Ya, demikian juga 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ya, jadi kebodohan. Kata tawar itu artinya adalah bodoh. Karena dari kata menjadi tawar, morante, kata dasarnya moraino, yaitu menunjukkan diri bodoh. Makanya orang yang mengaku Kristen tapi tidak berfungsi sebagai garam dunia, dia adalah bodoh, tawar. Terus gimana? Dibuang dan diinjak-injak orang. Tentu kita tidak mau hal ini terjadi pada kita. Jadilah garam dunia. Berfungsilah sebagai garam dunia. Saya koreksi kalimat saya. Bukan jadilah garam dunia. Bukan. Saya koreksi. Tapi saudara dan saya adalah garam dunia. Itu yang Tuhan mau. Saudara dan saya adalah garam dunia. Di keluarga, di tempat kerja, di gereja, di masyarakat, dimanapun. Berfungsilah, tunjukkan identitas kita adalah garam dunia. Sekarang yang kedua, tentang terang dunia. Ya, tentang terang dunia. Tadi di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kata terang. Jadi yang pertama, identitas kita adalah garam dunia. Tapi tidak hanya ini, karena yang kedua, Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Saudara, Yesus itu adalah terang dunia. Kita ini adalah cerminan terang Kristus. Jadi luar biasa. Kata-kata Yesus menunjukkan dirinya, akulah gembala yang baik, akulah pintu, akulah jalan, ya, dan sebagainya. Dan salah satunya juga akulah terang dunia, kata Yesus. Dari semua identitas Yesus tadi dikatakan akulah pintu, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah terang dunia. Dari semuanya itu ada satu yang disematkan di dalam diri kita orang percaya, yaitu terang dunia. Yesus terang dunia. Saudara dan saya adalah terang dunia. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam kita, Roh Kudus dalam kita. Cerminan terang itu bersinar, menerangi kegelapan sekitar kita. Efesus pasal 5 ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang.
Dulu sebelum kita percaya Yesus, kita tinggal dalam kegelapan. Kita adalah tinggal dalam kegelapan. Tapi begitu kita sudah percaya Yesus, kita ini dikatakan kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya percaya semua orang di dunia ini pada umumnya suka terang daripada gelap. Suka terang pada umumnya. Meskipun mungkin beberapa orang ya suka tidur kalau gelap, ya. Termasuk saya ini ya suka tidur kalau lampu dimatikan. Tapi itu hanya sementara. Besok paginya ya maunya terang lagi. Ya. Ada juga di Singapura ada restoran yang gelap gulita. Ini sungguhan. Jadi ada di Singapura ini restoran membuat viral, ingin menciptakan suasana makan yang beda. Yaitu tempatnya di dalam restoran itu gelap gulita. Jadi tidak tahu yang dimakan apa, pokoknya begitu masuk tidak boleh bawa handphone, pokoknya hanya membawa diri dan masuk gelap gulita, duduk di meja makan. Namun hal ini yang tidak bertahan lama. Orang hanya ingin menikmati sensasinya seperti apa sih makan di kegelapan itu. Tidak lama kok. Dan beberapa keluar. Bahkan ada beberapa yang fobia dengan kegelapan gitu ya. Sampai belum sempat makan sudah mual-mual dulu tapi ya. Sehingga dia keluar, tidak betah gitu. Nah, saya kembali lagi. Pada umumnya orang itu suka terang. Gak percaya. Bukankah waktu kita kumpul di keluarga atau mungkin pada malam hari itu ya, kumpul di keluarga atau mungkin ada pesta atau apa itu ya, lalu malam hari itu tiba-tiba ruangan itu listriknya padam. Waduh, semua langsung waduh dan bingung semua. Apa yang dilakukan pertama kali begitu listriknya padam, gelap gulita? Kumpul bersama, tiba-tiba listrik padam. Apa yang pertama kali dilakukan? Beberapa orang menjawab, cari handphone supaya bisa menyalakan ini, senternya, wah ya lampunya. Nah, mungkin kalau orang zaman dulu cari sentolop. Mungkin ada juga yang mengatakan apa yang dilakukan begitu listrik padam kalau malam hari kan gelap? Cari lilin. Tapi sekarang sebagian kita sudah punya handphone ya. Enggak, salah, semua salah. Begitu listrik padam, gelap gulita, yang pertama dilakukan orang adalah paduan suara. Apa itu paduan suaranya? Loh, semuanya loh, wah, aduh, ya, semacam itu dulu. Itu yang pertama dilakukan. Ya, wah, setelah itu baru mencari cahaya, entah itu senter, entah itu lampu di handphone dan sebagainya. Namun pasti menanti-nantikan lampu atau listrik itu menyala lagi, pasti menanti-nantikan. Ya pasti. Begitu listriknya nyala, kita misalnya kumpul bersama keluarga gitu ya, ada anak-anak, pasti anak-anak suka begitu listriknya nyala. Apa yang dilakukan? Langsung bilang, "Hore! Yes!" Ya, senang kalau terang. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Saudara dan saya adalah terang dunia, menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Di ayat yang baru kita baca tadi, beberapa penafsir Alkitab mengaitkan terang dunia ini dengan ajaran masyarakat Qumran. Ya, di zaman Tuhan Yesus ada masyarakat Qumran, mereka juga menyebut dirinya sebagai anak-anak terang. Tapi perbedaannya, mereka tinggal menyendiri, terpisah dari dunia. Jadi kesalehan mereka ya terlihat di gua-gua Qumran. Tidak demikian dengan murid Kristus. Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu tidak demikian, kamu ini di dunia, jangan menyendiri, jangan tinggal di gua-gua gitu ya. Saya pakai bahasa Surabaya gitu. Ojo yang di dewe diem ya, gua-gua gitu ya. Jangan. Kamu harus di dunia, terangi kegelapan itu. Dengan apa meneranginya? Yaitu dengan perbuatan baik. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-16 dikatakan tadi demikian. Mazmur pasal 5 ayat 16,
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terangnya apa yang bercahaya? Supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Ini loh, terang kita ini bisa kita tunjukkan lewat perbuatanmu yang baik. Tujuannya apa? Goalnya apa? Berikutnya dikatakan, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Goalnya adalah dengan kita menunjukkan perbuatan yang baik sebagai terang dunia, kita memuliakan Bapa, orang-orang di sekitar mereka bisa melihat ada Bapa di dalam kita. Beberapa orang belum pernah lihat Tuhan. Sebagian besar orang ditanya, sudah pernah lihat Tuhan? Belum pernah. Bahkan mungkin ada yang meragukan Tuhan itu ada apa enggak ya? Mana Tuhan itu? Masa ada Tuhan itu? Beberapa orang meragukan, tapi dengan kita menunjukkan identitas kita sebagai terang dunia melalui perbuatan baik. Dikatakan tadi dalam firman-Nya, memuliakan Bapamu. Siapa memuliakan Bapa? Yaitu mereka, orang-orang sekitar kita yang kita terangi tadi dengan perbuatan baik. Mereka melihat ada Tuhan, ada Bapa di dalam kita, dan mereka memuliakan Bapa. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan tadi juga di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Perhatikan baik-baik. Orang itu tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Apa itu gantang? Gantang itu adalah alat pengukur biji-bijian zaman dulu. Nah, mungkin sudah mudah membayangkan, saudara yang zaman dulu tahu ya, kalau misalnya beli minyak tanah zaman dulu, masih ada minyak tanah itu kan pakai semacam apa itu ya, ukuran 1 liter yang kayak semacam besi kayak gelas gitu, ada cantolannya begini, diginiin itu ya. Semakin gede maka ya ukuran volumenya semakin besar, tapi ada juga yang kecil saudaraku ya. Nah, ya mirip-mirip lah seperti itu. Sehingga bayangkan, kalau misalnya orang itu menyalakan pelita, anggap aja menyalakan lilin, lalu ditaruh di bawah gantang. Kalau saudara susah membayangkan, saya anggap gini deh, panci. Saudara punya panci nih, panci itu harusnya begini ya untuk merebus air. Nah ini saudara, ini pancinya kosong nih. Saudara taruh pelita atau lilin, nyala. Wah, lampunya padam ini ya, lampunya pada gelap. Lalu saudara pasang lilin, nyala. Lalu saudara punya panci, saudara taruh pancinya begini. Apakah lilin itu keluar cahayanya? Apakah ada fungsinya? Apakah menerangi sekitarnya? Tidak. Kenapa? Karena ditutup dengan gantang ya, supaya mudah membayangkan, saya tadi bilang panci ditutup tes. Nah sudah, tidak ada gunanya itu lilin. Walaupun nyala di dalamnya, tapi kalau ditutupi ya gelap sekitarnya. Artinya apa? Orang yang melakukan ini, menyalakan lilin atau pelita lalu ditutupi begini, itu adalah orang BODO alias bodoh. Nah, sama dengan tadi, kita adalah garam dunia, jangan sampai mencari tawar. Tadi apa? Morante, moraino, bodoh. Kalau garam ternyata dia tawar, itu bodoh. Sama juga kalau kita sebagai terang dunia tapi tidak berfungsi, tidak menunjukkan terang itu lewat perbuatan baik, perbuatannya tetap jahat, memuakkan, memalukan, jadi batu sandungan, maka saya katakan ini adalah kebodohan. Karena apa? Terangnya tidak nampak, perbuatan baiknya tidak nampak. Bagaimana bisa memuliakan Bapa? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu ayo, jemaat yang dikasihi Tuhan, tunjukkan kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Supaya melalui perbuatan kita, melalui identitas kita, orang-orang melihat Tuhan di dalam kita dan nama Yesus dimuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih betapa Engkau baik, betapa Engkau luar biasa. Tolong Roh Kudus, tolong kami supaya kami menunjukkan diri kami berfungsi sesuai identitas kami, yaitu sebagai garam dunia dan terang dunia. Kami tahu Tuhan, tidak mudah Tuhan untuk menjalankan fungsi sebagai garam dunia dan terang dunia. Tapi Roh Kudus yang menolong kami
di tengah dunia yang gelap ini, di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini, biar kami tetap dapat memuliakan Bapa lewat identitas kami sebagai garam dunia dan terang dunia. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu turun atas kami semua sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Kami menikmati kasih Tuhan, kami berjalan sesuai firman Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.